kita tunggu sampai 10:05 ya, 5 menit lagi. Baik, kita langsung mulai aja teman-teman ya untuk training AutoCAD ini. Baik, Assalamualaikum Baik, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Baik, kali ini saya akan memberikan bukan memberikan ya, tapi berbagi ya, sharing mengenai software AutoCAD. Saya tidak banyak panjang lebar bagaimana proses instalasi dan aktivasinya. Di sini yang saya akan ajarkan adalah bagaimana cara menggunakan software AutoCAD-nya dari nol. Nah, yang akan saya ajarkan kali ini, saya menggunakan materi yang biasa saya berikan ke siswa training saya. Di sini nanti teman-teman akan belajar mengenai materi-materi di AutoCAD 2 dimensi seperti cara membuat garis, kemudian kotak, lingkaran, sampai ke proses editing seperti move, copy, rotate, dan lain sebagainya. Nah, sebelum saya mulai berbagi mengenai bagaimana menggunakan software AutoCAD, saya akan memberikan sedikit fundamental bagaimana penggunaan AutoCAD secara umum. Fundamental yang pertama adalah di AutoCAD terdapat perbedaan antara klik kiri dengan klik kanan. Jadi jika teman-teman klik dari kiri ke kanan, maka bentuknya adalah garis sambung dengan background berwarna biru. Sedangkan jika dari klik kanan ke kiri, bentuknya adalah garis terputus dengan warna hijau. Nah, perbedaannya adalah apabila dari kiri ke kanan yang terpilih, dia tidak akan terpilih jika yang kita pilih tidak masuk semuanya. Contoh seperti ini. Yang masuk semuanya adalah garis vertikal dengan panjang 30 dan garis horizontal dengan panjang 35. Yang terpilih seluruhnya adalah hanya garis panjang vertikal 30. Maka ketika saya pilih garis kedua garis ini 50 dan 30 dari klik kiri ke kanan, maka yang terpilih adalah garis 30. Namun bedanya adalah apabila dari klik kanan ke kiri, yang terpilih baik seluruhnya atau sebagian, maka dianggap terpilih. Nah, ini beda dari klik kiri ke kanan dan kanan ke kiri. Selanjutnya, fundamental yang kedua. Fundamental yang kedua adalah di AutoCAD terdapat beberapa perbedaan menurut permintaan perintahnya. Teman-teman perhatikan tanda kursor yang saya gerakan. Di sini tanda kursornya berbentuk tanda plus dengan kotak di tengah-tengahnya. Artinya, AutoCAD belum menerima perintah. Kemudian selanjutnya, apabila kursornya berbentuk plus saja, contoh seperti ini. Ya, ini artinya perintah sudah dimasukkan dan AutoCAD menunggu input dari user. Input yang diminta adalah berupa bentuk lokasi titik koordinat. Jadi user diminta untuk menentukan
titik koordinat, di mana titik koordinat ini yang akan diambil oleh AutoCAD untuk dijadikan acuan. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir adalah bentuk kotak seperti ini. Ya, kotak ini adalah AutoCAD sudah menerima perintah, tetapi perintah yang diminta adalah memilih objek sesuai dengan perintah yang diterapkan. Baik, itu tadi beberapa fundamental. Yang pertama, kemudian yang kedua. Di AutoCAD terdapat beberapa perintah untuk menjalankan program atau menjalankan perintahnya. Yang pertama adalah teman-teman bisa menggunakan menu bar. Menu bar seperti yang saya informasikan berikut ini. Teman-teman bisa memilih menu bar berdasarkan kriteria file ataupun edit ataupun editing seperti di sini, ataupun pembuatan gambar seperti di sini. Kemudian selanjutnya teman-teman bisa membuat menggunakan toolbar atau icon seperti yang ditandakan kursor saya seperti ini. Kemudian selanjutnya teman-teman bisa juga memasukkan perintah melalui komen seperti ini. Contoh, kita akan membuat perintah garis. Nganggo bayar tinggal konekan. Terus kalau Kemudian selanjutnya tampilan. Teman-teman bisa melihat tampilan di layar monitor AutoCAD saya. Ini adalah model tampilan klasik. Untuk tampilan klasik, umumnya versi yang digunakan adalah versi 2013 ke bawah. Semenjak versi 2014 ke atas sampai versi terbaru, tampilan yang digunakan adalah tampilan minimalis. Contoh tampilannya adalah seperti ini. Nah, contoh tampilannya adalah seperti ini. Tampilan akan berbentuk seperti ribbon atau icon-icon yang berbentuk besar. Nah, ini tidak ada perbedaan antara bentuk ribbon dengan bentuk model klasik. Fungsinya sama. Teman-teman bisa membuat berdasarkan menu, menu bar, atau berdasarkan icon, atau berdasarkan komen. Untuk yang menu ribbon seperti ini, teman-teman bisa atur di sub bagian workflow switching. Jadi teman-teman bisa atur berdasarkan tipe yang akan dibuat. Contoh, hanya untuk drafting and annotation, maka teman-teman bisa klik yang drafting and annotation. Atau untuk 3D modeling, teman-teman bisa atur pilih ke 3D modeling, maka ribbonnya atau menunya akan berubah menjadi tools yang fokus ke pembuatan 3D modeling. Ya, seperti ini. Baik, sekarang saya lanjutkan untuk masuk ke materi training AutoCAD. Baik, sekarang kita akan mulai belajar membuat garis menggunakan perintah line. Sini saya coba buka file materinya.
untuk membuat garis di AutoCAD kita bisa membuat garis menggunakan perintah line. Untuk memasukkan perintah line, teman-teman bisa menjalankan beberapa cara. Yang pertama, dengan menggunakan menu bar. Teman-teman bisa klik draw line, atau teman-teman bisa menggunakan icon line seperti ini. Lalu selanjutnya teman-teman bisa memasukkan di komen seperti ini. Saya ketik line, kemudian saya tekan enter. Teman-teman perhatikan kursor. Di sini kursor menunjukkan tanda plus, artinya AutoCAD menerima perintah dan perintahnya adalah menentukan posisi koordinat. Sekarang perhatikan permintaan yang diminta oleh AutoCAD. Specify first point, tentukan titik pertama dari poin garis yang akan kita buat. Di sini saya klik di sembarang tempat. Kemudian perhatikan lagi pertanyaan yang diberikan oleh AutoCAD. Teman-teman ketika bekerja menggunakan AutoCAD selalu perhatikan baris command line. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah specify next point, tentukan garis selanjutnya. Nah, teman-teman tinggal atur mau bikin garis ke arah mana. Misalkan ke arah panjang, ke arah kanan, maka tinggal seret ke arah kanan. Kemudian untuk mempersingkat waktu, tentu teman-teman menginginkan panjang garisnya sesuai dengan gambar yang sudah ditentukan. Contoh, garis horizontal ini panjangnya 50. Maka kita cukup memasukkan panjang 50. Kemudian tekan enter. Selanjutnya, apabila teman-teman ingin menyelesaikan pembuatan garis, tekan enter sekali lagi. Atau apabila teman-teman ingin melanjutkan pembuatan garisnya, contoh pembuatan garis seperti ini 20 ke arah vertikal ke bawah, maka teman-teman cukup melanjutkan mengetik 20. Kemudian enter. Jika teman-teman sudah selesai, maka tekan enter sekali lagi untuk menyelesaikan perintah. Oh iya, saya lupa menyampaikan fundamental yang lain. Fundamental yang lain adalah teman-teman ketika membuka layar AutoCAD selalu perhatikan area gambar kerja, kemudian selalu menggunakan zoom. Diutamakan teman-teman menggunakan mouse yang memiliki zoom scroll tengah seperti ini. Terkadang apabila teman-teman membuka layar baru dan membuat gambar, terkadang teman-teman ketika gambar yang dihasilkan adalah sangat kecil, contoh seperti ini. Maka antisipasinya adalah teman-teman melakukan zoom terhadap gambar yang sudah dibuat. Caranya adalah teman-teman double klik zoom scroll yang ada di mouse, contoh seperti ini. Jika teman-teman terlalu kecil membuat gambar, maka teman-teman cukup double klik scroll tengah yang ada di mouse seperti ini. Maka ini adalah maksimal dari gambar yang sudah dibuat. Kemudian fundamental selanjutnya adalah AutoCAD adalah gambar atau layar untuk pembuatan gambar kerja. Konsep dari AutoCAD sama seperti konsep kita membuat gambar kerja, yaitu kita membuat gambar kerja tentu membutuhkan penggaris, kemudian penghapus, dan alat gambar. Untuk penggaris, teman-teman bisa melihat pengaturannya di sini. Ada informasi mengenai ortho. Ortho ini adalah fungsi lain dari penggaris. Contoh, misalkan saya membuat garis, maka ketika saya membuat garis ini fungsi penggarisnya adalah tegak lurus atau fungsinya hidup. Nah, ketika saya akan mematikan fungsi penggaris, maka fungsi ortho ini saya klik menjadi off. Maka garis akan bisa dibuat menjadi miring atau fungsi penggarisnya mati. Kemudian apabila kita ingin membuat fungsi penggarisnya hidup kembali, kita klik ortonya seperti ini, maka fungsi penggaris akan hidup. Kemudian selain penggaris,
ada juga alat bantu untuk menghapus. Nah, di AutoCAD terdapat beberapa cara untuk menghapus gambar. Yang pertama adalah teman-teman bisa mengeklik tombol erase seperti ini di icon, atau teman-teman bisa klik modify, kemudian pilih erase. Teman-teman pilih erase seperti ini, atau teman-teman bisa gunakan tombol delete yang ada di keyboard. Contoh, jika teman-teman menggunakan icon atau modify, klik erase, akan tampil pertanyaan select object. Ya, di sini. Klik modify, erase, akan tampil pertanyaan select object. Artinya kita diminta untuk memilih objek. Di sini kita memilih objek. Kemudian tekan enter. Atau teman-teman bisa mengeklik terlebih dahulu objeknya yang akan dihapus, kemudian tekan tombol delete yang ada di keyboard. Baik, ini contoh untuk pembuatan garis. Nah, sekarang kita coba lanjutkan untuk pembuatan garis dengan bentuk 50, 30, dan 34. Klik line. Perhatikan pertanyaan specify first point. Klik, tentukan titik awal yang akan kita buat untuk garisnya. Klik pertama di sini, kemudian angkat. Kemudian selanjutnya specify next point. Tentukan garis selanjutnya atau titik bidang selanjutnya yang akan kita buat. Kemudian di tengah-tengah pembuatan garis kita masukkan angka 50, artinya kita akan membuat garis sepanjang 50. Kemudian tekan enter. Lalu untuk menyelesaikan perintah kita tekan enter sekali lagi. Selanjutnya untuk yang vertikal kita buat garis sama seperti yang horizontal. Klik garis, specify first point, klik titik di awal, kemudian arahkan ke bawah sepanjang 30, kita masukkan 30. Kemudian tekan enter, kemudian enter sekali lagi. Kemudian yang terakhir adalah kita akan membuat garis secara diagonal sepanjang 34. Untuk derajatnya kita abaikan terlebih dahulu. Klik line, kemudian pertanyaannya specify first object. Klik bidang awal titik garisnya, misalkan saya buat di sini. Di sini bentuk garisnya masih horizontal dan vertikal. Artinya fungsi penggarisnya masih hidup. Nah, sekarang kita klik orto untuk mematikan fungsi penggaris. Kemudian fungsi penggaris sudah mati, kita bisa membuat garis secara diagonal atau tidak tegak lurus. Untuk derajat sementara diabaikan. Kita ketik 34 panjang garisnya, kemudian tekan enter. Kemudian tekan enter sekali lagi untuk mengakhiri perintah. Baik. Sampai sini untuk materi pembuatan garis, yaitu dengan perintah line. Nah, sebagai latihan, teman-teman bisa membuat sebuah bidang dengan panjang 70 x 40 seperti contoh berikut ini. Baik, sampai line ada yang ingin ditanyakan sebelum saya masuk ke materi selanjutnya? Kalau tidak ada, saya masuk ke materi selanjutnya. Kita akan belajar mengenai pembuatan kotak menggunakan rectangle. Kita buka file latihannya.
Di sini latihan selanjutnya kita akan membuat sebuah rectangle. Di AutoCAD, untuk membuat sebuah bentuk kotak, teman-teman bisa menggunakan perintah line secara continuous atau bersambung terus-menerus, bisa juga menggunakan perintah rectangle. Untuk membuat sebuah kotak menggunakan rectangle, teman-teman bisa menggunakan fungsi rectangle. Nah, teman-teman bisa klik di icon rectangle seperti ini. Kemudian akan tampil pertanyaan specify first corner point. Tentukan titik awal pembuatan kotak. Misalkan saya klik di sebelah sini. Selanjutnya pertanyaannya adalah specify other corner point. Tentukan titik acuan yang lain. Misalkan saya klik di sini. Selesai. Namun permasalahannya adalah kotak yang kita buat tadi adalah tidak memiliki ukuran panjang dan lebar secara presisi. Sedangkan kita membutuhkan ukuran kotak yang memiliki dimensi yang akurat, yaitu baik panjang maupun lebarnya. Maka ketika teman-teman membuat sebuah kotak namun memiliki ukuran yang sudah ditentukan, teman-teman bisa membuat kotak menggunakan perintah rectangle sebagai berikut. Klik rectangle, akan tampil pertanyaan specify first corner point. Tentukan titik awal pembuatan. Misalkan saya klik di sebelah sini. Kemudian specify other corner point. Tentukan titik lainnya. Nah, ketika teman-teman memiliki ukuran dari kotak tersebut, maka teman-teman bisa melakukan proses input dengan cara teman-teman mengetikkan add atau shift 2. Di sini teman-teman bisa perhatikan di depan angka yang dengan background biru terdapat simbol add atau shift 2. Ini adalah format rumus untuk pembuatan rectangle di AutoCAD. Kemudian setelah memasukkan simbol add, masukkan nilai secara horizontal dahulu, kemudian vertikal. Maka yang kita masukkan adalah 60. Kemudian kita lakukan koma seperti ini. Kemudian nilai vertikalnya adalah 25, maka saya masukkan 25. Lalu saya tekan enter. Hasilnya adalah kotak akan tercipta dengan panjang secara horizontal bernilai 60 dan vertikal secara vertikal bernilai 25. Sekarang kita coba cek dimensinya. Ya, kotaknya sudah bernilai 60 kali 25. Teman-teman perhatikan, untuk pembuatan rectangle berlaku hukum positif negatif seperti pada sumbu koordinat X dan Y pada pelajaran matematika pada umumnya. Maksudnya adalah jika nilai sumbu X-nya bernilai positif, maka arahnya akan bergeser ke arah kanan. Kemudian jika nilai X-nya adalah bernilai negatif, maka nilai X-nya akan ke arah kiri. Begitu juga dengan vertikal. Jika nilai vertikal atau Y-nya positif, maka bentuk gambarnya adalah ke arah atas. Kemudian jika bentuk nilainya adalah negatif, maka bentuk gambar vertikalnya adalah ke bawah. Sekarang teman-teman perhatikan, saya akan membuat rectangle dari acuan titik lingkaran ini. Sekarang saya akan membuat sebuah kotak menggunakan perintah rectangle dengan memasukkan nilai horizontalnya positif, namun nilai vertikalnya negatif. Sekarang saya akan memasukkan perintah menggunakan perintah rectangle. Akan tampil pertanyaan specify first corner. Tentukan titik awal. Saya tentukan titik awalnya adalah di titik tengah lingkaran. Kemudian pertanyaan selanjutnya specify other corner point. Masukkan titik poin selanjutnya. Karena kita sudah menentukan nilainya yaitu 60 kali 25 dan nilai 25 ini ke arah bawah,
atau bersifat negatif, maka di sini saya masukkan akeong. Kemudian nilai horizontalnya 60 bersifat positif. Selanjutnya saya tekan koma untuk berpindah ke sumbu Y. Di sini saya tekankan jika nilainya negatif, maka gambarnya akan berpindah ke arah bawah. Di sini saya masukkan nilai min 25. Maka bentuk kotaknya akan ke arah horizontal ke arah kanan, namun bentuknya akan vertikal ke arah bawah. Seperti ini. Baik, sampai sini mengenai perintah rectangle ada yang ingin ditanyakan sebelum kita masuk ke materi selanjutnya? Jika tidak ada, maka kita akan masuk ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya kita akan belajar membuat sebuah lingkaran menggunakan circle. Kita buka materi mengenai circle. Baik. Circle digunakan untuk membuat sebuah benda bulat lingkaran full 360 derajat. Untuk membuat sebuah lingkaran, teman-teman harus memperhatikan nilai, yaitu nilai radius atau nilai diameter. Diameter adalah jarak dari satu sisi ke sisi yang lainnya melalui titik singgung titik tengah lingkaran. Kemudian nilai radius adalah jarak dari satu sisi tepat ke tengah-tengah lingkaran. Jadi bisa diartikan bahwa nilai diameter adalah 2 kali nilai radius. Contoh di sini ada sebuah lingkaran memiliki nilai diameter 30. Oh ya, untuk download file latihannya nanti akan saya kasih link downloadnya ya. Contoh di sini diameter 30, maka kita akan membuat latihan lingkaran menggunakan circle. Klik circle. Klik icon circle atau teman-teman bisa klik di sini draw, kemudian circle, atau teman-teman bisa mengetik di komen circle, kemudian klik circle. Akan tampil pertanyaan specify center point for circle. Tentukan titik tengah dari lingkaran. Misalkan saya akan membuat titik tengahnya di samping seperti ini. Kemudian pertanyaan selanjutnya, specify radius of circle. Pertanyaannya adalah masukkan nilai radius dari lingkaran. Seperti yang tadi sudah saya infokan, radius adalah setengah dari nilai diameter, atau diameter adalah 2 kali nilai radius. Nah, jika permintaannya adalah radius, maka teman-teman diminta untuk memasukkan nilai radius. Namun apabila yang sudah tampil adalah nilai diameter dan teman-teman tetap ingin memasukkan nilai diameter, maka teman-teman bisa memilih opsi diameter seperti ini, yaitu dengan menekan huruf D. Artinya kita melakukan switching, yaitu meminta AutoCAD untuk menginput nilai diameter. Akan tampil pertanyaan spesifik diameter. Maka selanjutnya yang kita masukkan adalah nilai diameter seperti ini. Masukkan angka 30. Akan tampil lingkaran dengan diameter 30. Sekarang kita lakukan pengecekan. Kita klik diameter. Kemudian selanjutnya spesifik arc or circle. Maka di sini saya klik, akan tampil diameter 30.
Soalnya neng laptopnya beda karo HP. Nek HP ku anu sih. Nah, misalkan akan tampil informasi radius. Misalkan di sini radiusnya 15, maka teman-teman bisa membuat lingkaran dengan radius 15. Contoh, saya membuat sebuah lingkaran seperti ini. Saya membuat sebuah perintah menggunakan circle, kemudian akan tampil pertanyaan specify center point of circle. Saya tentukan titik tengahnya di sini. Kemudian, karena nilai yang sudah kita ketahui adalah berupa radius, maka teman-teman cukup memasukkan nilai radiusnya saja. Yaitu teman-teman masukkan nilai 15. Hasilnya diameter 30 atau radius 15 akan tercipta. Nah, untuk melihat nilai yang sudah kita buat dari gambar ini, kita bisa melakukan menggunakan pengecekan dimensi atau kita bisa melihat menggunakan informasi di properti. Cara menampilkan propertinya adalah teman-teman bisa melakukan klik di sini, tool, palette, kemudian klik properti, atau apabila teman-teman masih belum ada tombol menu bar, teman-teman bisa melakukan penekanan di keyboard, yaitu yang di tengah adalah Ctrl plus angka 1. Akan tampil informasi properti. Kemudian kita bisa cek dengan cara mengklik objek yang akan kita cek. Di sini saya klik objeknya, kemudian di bagian properti akan tampil informasi circle. Lalu pilih pada bagian bawah, di sini akan ada informasi diameter 30 atau radius 15. Properti ini bisa digunakan untuk pengecekan semua gambar-gambar yang ada di AutoCAD. Contoh seperti garis yang tadi dengan panjang 50. Dengan cara mengeklik garisnya, maka teman-teman bisa melihat informasi propertiesnya, yaitu objek yang kita pilih berupa garis dan memiliki panjang 50. Baik, sampai sini mengenai pembuatan lingkaran, ada yang ingin tanyakan sebelum saya masuk ke materi selanjutnya? Baik, kita masuk ke materi selanjutnya. Poligon. Kita buka materi poligon. Poligon digunakan untuk membuat sebuah segi banyak secara beraturan. Nah, contoh di sini adalah kita akan membuat sebuah poligon dengan sisi segi 6 dan sisi segi 5. Untuk sisi segi 6-nya, poligonnya ada di luar bidang lingkaran. Kemudian untuk poligon sisi 5-nya ada di dalam bidang lingkaran. Di sini saya akan membuat sebuah lingkarannya terlebih dahulu dengan diameter 37. Kemudian saya membuat lingkaran juga untuk poligon yang bawah, yaitu diameternya 40. Baik. Untuk membuat poligon, teman-teman bisa mengeklik poligon dengan cara seperti ini, klik icon poligon atau klik menu draw,
polygon atau klik di komen polygon. Klik polygon. Akan tampil informasi pertanyaan. Enter number of side. Masukkan sisi polygon yang akan kita buat. Untuk langkah pertama, kita membuat sisi polygon sebanyak 6. Maka yang kita masukkan adalah 6. Kemudian, specify center of polygon. Tentukan titik tengah polygon. Misalkan titik tengahnya di sini. Kemudian, masukkan pilihan inscript in circle or circumscribe about circle. Inscript in circle artinya hasil objek gambar ada di dalam lingkaran, sedangkan circumscribe about circle hasil gambar yang tercipta adalah di luar lingkaran. Teman-teman perhatikan, segi 6 ini ada di luar lingkaran. Artinya yang kita pilih adalah circle script about circle. Kemudian selanjutnya kita tentukan ujungnya. Hasilnya, teman-teman sudah bisa terlihat bahwa poligon segi 6 sudah tercipta. Kemudian kita coba buat poligon yang segi 5, namun dengan bentuknya yang di dalam. Klik poligon. Kemudian enter number of sides, saya masukkan 5. Kemudian specify center of polygon, saya tentukan titik tengahnya di sini. Kemudian enter on option, saya masukkan inscript, artinya di dalam lingkaran, dan tentukan titik kuadran atau titik lingkarannya seperti ini. Hasilnya polygon sudah tercipta di dalam lingkaran.